Oh. Kemarin kenapa DM-DM-an? Nah kemarin kenapa DM-DM-an? Itu mah cuma fantasi iseng bos. Kalau kebanyakan kan di luar kota bos. Jadi suatu saat kalau berkunjung tamasya dia udah ada nungguin kita. Kalau di kos-kosan enak, sepi, tinggal langsung masuk pakai motor. Itu yang biayain kos lo bukan? Kadang-kadang iya ngebiayain bulanan. Cuma kalau lagi nggak punya duit paling ngebawain makanan. Sekarang masih ada yang dibiayain nggak tiap bulan nih? Nggak ada, cuma kadang-kadang suka mampir doang. Oke, sekarang di depan lo ada Kalina nih. Lo kan sekarang coba dari hati yang paling dalam pengen ngomong apa itu? Ngomong apa yang belum pernah lo ungkapkan, apa yang belum pernah lo katakan, coba lo ngomongin ke Kalina sih. Sayang, aku tuh udah cinta kamu, pelan-pelan lebih sayang lagi. Jujur, aku sebenarnya dilema. Sekarang gue tanya, oke sekarang kalau boleh jujur, lo mau ngomong apa sama Aska kalau Aska denger ini? Aska, aku tahu aku tidak pernah jadi papa atau dedi kamu, tapi aku minimal punya hati kecil untuk aku bisa berkomunikasi baik selayaknya yang lain. Wah lo ngaco lo Vic. Bini gue lo ngomong apa tadi? Bunda, lu main pergi-pergi aja. Kamu sih. Bunda biasanya nggak pernah kayak gitu. Lo ngomong Kan tadi di tadi notis, lo pakai buka-buka sama dancer sama nasi uduk. Iya, Itu kan gue sekali nggak pacaran, yang lucu-lucuan doang. Gak mungkin dia karena bayangan lu kali, cuma di belakang panggung dia sering merhatiin lu buat kalau lagi ngos juga. Dia kayak ngebayangin lu. Ya ntar aku ngomong deh, ntar aku ikut. Iya tapi kan gue nggak pacaran sama dia, temenan doang. Gue nggak tahu gue bilang apa, cuma kan yang pasti gue cuma ingatnya nasi uduk doang. Kamu tenang aja, kenapa sih muka kamu suka begitu? Kamu juga nggak nyadar apa tadi kamu ngomong apa? Ngomong apaan sih? Nggak ada sayang. Nggak ada apaan? Ini tangan aku. Apa itu apaan tangan kamu lagi? Kalau Udah diiris. mulai lagi tas tes. Darahnya akan bertulisan nama Kalina. Enggak. Di situ ada Janita Janet. Lah? Siapa lagi lah itu? Enggak ada. Alah kamu ngomong gitu juga ntar gue. Enggak, kalau darahnya di sini tuh gimana? Tulisan apa? Kalina Oktarani. Dibaca K-A-L-I-N-A. Dibaca Kalina. coba kalau T T U-I I D D U R dibaca tidur. Ya jadi gini Vi, ya sekarang gue masih kesel nih, tadi gue belum ada yang selesai nih. Katakan dengan jujur apa yang saya tanyakan, dan pertanyaan apapun yang saya tanyakan tolong dijawab dengan sebuah jawaban yang jujur sekali. Oke. Pertanyaannya adalah, gue lihat konten lo yang di malam pertama itu udah nembus 1 juta viewers tuh di YouTube. Vicky apa? Vicky Entertainment. Entertainment. Vi. Nah gue penasaran nih, sebetulnya lo sama Kalina nikah udah berapa lama? Ya kemarin itu. Nah, Ya tanggal 13 Maret. 13 Maret. Sebetulnya sama Kalina tuh lebih ke cinta, Konten. sayang apa nafsu? Apa konten doang? Konten. Enggak lah, kalau konten orang dia aja udah kasihan hidupnya. Cuma memang belakangan ini cintanya lagi terbentuk. Oh jadi cintanya belum terbentuk banget? Kenalnya sebentar langsung nikah. Iya. Tapi dia baik banget, dia tulus, hatinya baik. Bukan Oke. di karang-karang kayak yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi awalnya yang membuat lo tertarik sama Kalina tuh lebih ke apanya? Pertama, waktu jadi bintang tamu, ratingnya bagus terus kalau Kalina. Iya. Kalau sama cewek-cewek lain biasa. Awalnya buat di konten, tapi lama-lama ya jadi sayang beneran. Kalau mau lihat bodinya, resep banget tuh. Bodinya kayak lobster Ciawi. Oh gitu? Empok. Mana ada di Ciawi lobster, ada juga sawi putih, kol gepeng. Berarti lo suka sama bodinya Kalina? Banget. Nah, Bos. waktu malam Apalagi kalau dia lagi berdiri kayak kuda Australia. Nah sebetulnya di konten lo tuh lo cerita soal malam pertama gitu? Iya. Apa yang terjadi itu? Dia merasakan juga akhirnya keperkasaan gladiator, bos. Hah? Dia kesenangan. Saya mau apa rahasianya lo dia bisa kesenangan? 1:11, bagaimana dia nggak seneng? 1:11 maksudnya? Gua 1 kali, dia 11 kali. Iya. Lo pakai apa itu, Vic? Gue emang kuat, bos. Kalau bisa ngatur pakai sistem pernapasan. Ah. Tapi gue juga punya
khusus gua sendiri. Iya, tapi ini buatan gua sendiri. Pakai apa tuh? Gua satu, gua bawang putih sedikit aja, terus sama bawang ayam kampung tapi kuningnya aja, sama madu. Nah kemudian gua malam-malam juga suka nyari tuh daun putih malu, tapi jangan sama batangnya. Terus? Nah itu kemudian diaduk, duin potru malunya 2 siung aja dikit, itu kuat. Jadi kita buat ngilangin gak bakalan ada ini bos. Oh jadi gitu? Iya. Udah lama tuh itu? Udah lama bos. Dari kapan? Dari dulu, udah 7 tahun. Pantes cewek-cewek pakai retail. Makanya kalau udah habis biasanya kan orang ini dilelap doang bisa langsung bangkit lagi. Lo selama Kalina tuh masih suka bayangin cewek lain gak? Kalau sama Kalina enggak, Kenapa? karena dia juga emang udah cantik banget, bodinya juga bagus bos. Kemarin kenapa DM-DM-an? Nah kemarin kenapa DM-DM-an? Itu mah cuma fantasi iseng bos, ya cuma seper-sepan doang, bercanda-bercanda. Emang cewek-cewek yang lo DM-DM-an itu rencananya mau lo pacarin apa lo ngapain tuh? Kalau kebanyakan kan di luar kota bos, jadi suatu saat kalau berkunjung tamasya dia udah ada nungguin kita. Mau diapain? Ya kita jadiin praktek. Yang di Jakarta juga kan ada yang di DM. Jakarta nggak mungkin, Kenapa? karena mau masuk lobinya banyak orang, jadi udah pasti ketahuan. Oh dia apartemen. Iya, Cewek-cewek di apartemen sih cewek siapa tuh? banyak model-model sama presenter-presenter pendatang baru. Kalau di kos-kosan enak, sepi, tinggal langsung masuk pakai motor. Oh siapa yang di kos-kosan? Ada bos, cewek Itu yang biayain kos lo bukan? kadang-kadang iya ngebiayain bulanan, cuma kalau lagi nggak punya duit paling ngebawain makanan. Sekarang masih ada yang dibiayain nggak tiap bulan nih? Nggak ada, cuma kadang-kadang suka mampir doang. Yang tabrak tapi sadar cuma nanya lagi. Tapi Ya, tapi- nggak ngapa-ngapain. Ngapain? Bohong. Soal nggak mampir main doang, karena waktu itu nggak bisa, Kenapa? rame orang. Kalau nggak rame? Ya mungkin. Ya lu nggak kayak gini-gini banget nih ya? Enggak. Mungkin lah gue begitu ini gue pada ngikut gue. Sekarang lo sama Kalina sekarang berarti udah berapa lama nih? Itu udah mau 2 minggu. Berapa kali sehari Pi? Sehari itu udah pasti, malam itu bisa 3, kalau nggak 2 paling sedikit. Pakai obat kuat itu tuh putih malu. Iya, obat asiat gua lu coba aja bos. Efeknya bisa apa tuh? Itu nggak bakalan keluar cepet, Tahan lama. tahan lama. Udah gitu durasi mainnya jadinya nggak cemen, terus kenceng terus. Istri senang ketawa mulu kalau paginya. Sayang, aku bangun ya, syuting. Tapi bisa kalau gue lagi ngambek kesel kayak ada DM-DM gitu udah deh. Oh dia pinter dengan cara gitu tuh? Iya. Iya. Tapi lo cinta sama Kalina? Apa baru terbentuk gitu? Cinta bos, udah sayang, cuma pengen lebih jauh lagi sayangnya. Soalnya kasihan dia bos. Kenapa coba? Kenapa lo jadi kemana sih? Kalau bukan dari gua sendiri, siapa yang akan peduli sama dia? Kalau misalkan gua nyakitin dia lagi, dia harus menyender kepada siapa lagi? Kalau kasihan kayak gitu harusnya kan kamu juga nggak main api di belakang ya? Itu kebiasaan aku, nggak bisa langsung dirubah. Kamu juga jangan langsung marah-marah. Udah bang, kayak marah. Gue nanya dulu, tapi diam ya. Mungkin kayak menurut dia mana mungkin menurut lo biasa aja, tapi lo ngomongnya keras kali. Kayak bini gue juga gitu. Demi Allah, gue nggak ada. Demi Allah, gue paling. Gue nggak pernah ada ya. Gue nggak Oke, pernah ada kalau titik. pulang syuting Demi Allah. langsung ditanya-tanya. Mungkin menurut dia marah tuh itu ditanya-tanya. Terus? Iya, baru pulang syuting capek dari pagi, pulang setengah 12 sampai rumah malah ditanya-tanya DM cewek. Padahal udah tahu dia gua nggak pernah ketemu cewek itu, kayak orang lagi ketangkep zina. Tapi- Tapi lo DM cewek-cewek itu? Cewek DM sehari 30. Yang nyangkut?
6 paling sedikit. Kadang-kadang kan ceweknya suka seksi-seksi. Ya lumayan lah buat di kamar mandi. Ngapain? Jadi bahan apresiasi. Kurang apa belinya? Bahan apresiasi. Apresiasi, nah ini dianggap apa? Iya. Udahlah sehari berapa Kalau kan? istri buat serius, kalau itu mah buat bercandaan doang. Iya. Oke, sekarang di depan lo ada Kalinan nih. Lo kan sekarang coba dari hati yang paling dalam lo pengen ngomong apa coba? Ngomong apa yang belum pernah lo ungkapkan, apa yang belum pernah lo katakan, coba lo ngomongin ke Kalinan sih. Ya, aku tuh udah cinta kamu, pelan-pelan lebih sayang lagi. Jujur, aku sebenarnya dilema waktu lagi mau nikahin kamu. Dilema kenapa? Karena aku bingung, takut aku nggak bisa istiqomah jadi pria yang baik buat kamu. Karena hidup kamu, ya aku nggak tahu kamu banyak sedihnya di sebelumnya. Minimal saat dapetin aku pengen jadi lelaki yang terbaik. Tapi selama perjalanan berat juga mengubah kebiasaan-kebiasaan aku sama cewek-cewek. Itu butuh waktu. Kamunya harus sabar. Kalau kamunya nggak sabar, kita yang akan kalah dengan keadaan. Terus kamu juga harus rajin syuting. Aku capek bayarin angsuran. Kamu juga harus syuting sayang. Berapa angsuran sebulan? 217 juta sebulan semuanya, rumah, mobil, bayaran, bayar karyawan, bayar ini itu semuanya. Kamu harus syuting, jangan aku doang. Aku kan nggak pernah minta apa-apa yang sama kamu ya. Iya, tapi kan Bulan kita harus gotong royong. Aku udah ngap-ngapan, jadi kita sama-sama lebih maju. Aku pengen juga sama kamu, pengen punya anak dari kamu. Pengen punya anak berapa? 3, tapi dia pengennya 1. Kenapa lo pengen punya anak tuh dia? Ya banyak, kan Kalina udah ada 1 Aska, aku udah ada 6, 7, tambah 3 jadi 10. Kalau dia cuma ngasih 1, 2-nya nyari kemana? Kan gue sumpel ini mulutnya ya. Gimana? Enak aja ngomong. Nah, ngomongin Aska, kamu Iya. juga tuh harus juga tunjukin ke Aska Nah, loh yang kamu bisa nggak tunjukin ke Aska, karena selama ini kan Aska tuh mau ketemu sama kamu asal dia pengen melihat keseriusan kamu sama aku seperti apa. Jadi Dan sebenarnya belum pernah ketemu? belum. Nah, kenapa tuh, Fit? Semua media kan suka ngejelekin bos. Nah, Semua pemberitaan suka menyudutkan. Jarang yang berita prestasi buat gua. Jadi itu kayak ada rasa sedikit mungkin ketidaknyamanan hatinya Aska buat gua. Tapi gue juga udah coba telepon bapaknya, Mas Terus? Dedi. Gue udah coba ngobrol, udah coba WA. Tapi mudah-mudahan nanti adalah silaturahmi yang baik. lo udah ngobrol sama Dedi? Udah, bahkan kemarin waktu nikah gue udah WA dia. Brother, mohon doa ya, sekarang gue udah nikah sama Tapi lo nggak undang? Kalina. Ya memang pandemik, memang nggak ada ngundang apapun gitu loh. Ya biar bagaimanapun walaupun dia udah tidak suami istri, tapi kan mereka masih memiliki putra bersama walaupun tinggal sama Dedi Mas Dedi. Jadi suatu saat ya siapa tahu kita rukun semua baik itu. Tapi kalau ngelihat dari isu-isu dan gosip-gosip infotainment, online dan semuanya rata-rata malah membentuk gua kepada pribadi yang kurang nyaman di mata Aska. Nah, makanya tunjukin yang kayak DM kayak gitu juga dikurangin, belajar bukan aku nggak minta langsung stop, paling nggak kamu kurangin, jangan sampai nanti ada beritanya itu karena bukan dari gue loh, gue nggak tahu dari mana-mana, tiba-tiba temennya dia yang bongkar. Iya, aku kurangin. Kalau kemarin 30, besok cuma 15. Dari kurangin maksudnya dia berhenti, bukan dikurangin terus dari itu. Enaknya dia apain sih ya, lagi kayak gini. Iya, tapi dia kan jujur nih. Sekarang gue tanya, oke sekarang kalau boleh jujur, lo mau ngomong apa sama Aska kalau Aska mendengar ini? Aska, aku tahu aku tidak pernah jadi papa atau dedi kamu karena udah ada rules di keluarganya kalian, ada aturan yang siapapun menikah, baik Mas Dedi ataupun Kalina, tidak boleh ada pengganti ayah dan ibu untuk Aska. Aku nggak apa-apa jadi angkelnya Aska, apapun itu, tapi aku pengen peduli bahwasannya biar bagaimanapun aku adalah ayah sambungnya, terlepas panggilannya apapun.
Aku pengen bisa lebih care, mungkin aku tidak sepintar dan sepandai papahnya ataupun Aska, tapi aku minimal punya hati kecil untuk aku bisa berkomunikasi baik selayaknya yang lain. Dan ini ya tergantung ya, mungkin kalau Vicky udah mungkin bisa menunjukkan prestasi atau berubah, ada mungkin paling nggak dikasih tahu sedikit gitu loh ya gitu. Dan gue juga nggak menuntut siapa sih yang sempurna, nggak ada yang sempurna, gue juga nggak nah, gue sih beneran gue cuma pengen gini, paling tidak gue pengen mengubah image-nya si Vicky Prasetyo gitu. Udah bersama gue, bukan hanya nanti prestasinya yang akan kelihatan. Gue kemarin kan dia sebenarnya punya banyak prestasi loh, tapi tidak terlihat tertutup dengan berita-berita di belakang di luaran itu gitu ya. Jadi orang oh gitu kamu Maunya Oke, ketiga, 1, 2, 3, bangun sih, bangun. kamu ngapain sih? Pengen Itu matanya merah kayak gitu. Pengen apaan nih kamu tuh bener-bener deh. Aku ngantuk mulu dari tadi. Pengen kamu tuh lagi kayak gini. Itu udah uya banget, nggak sopan. Lu ngomong gitu tadi. Kamu ya? Enggak. Ketanya tuh. Aku kapan pernah Enggak. kapan pernah ngomong, kan Nggak aku salah lagi. langsung ngobrolin. Kapan pernah ini baca temen tuh. Oh, sorry gue suka tidur dulu, mau ngantuk. Oh tenang aja. Nah sekarang kali ini gue pengen penasaran sama lu justru kan. Apaan lagi gua? Ya kenapa gua? Nah gimana kalau kita hipnotis kali ini? Kok gua? Ah, berarti tadi gue dihipnotis ya? Iya. Berarti kayak Iya, gua udah. Gua akhirnya ngerasain kalau bener-bener kita dihipnotis itu tidur. Ngantuk kan? Ngantuk, kita nggak ada apa-apa. Pantesan itu maaf ya, jam suka pada pindah. Itu mah kita nggak sadar diri, diciumin orang juga nggak sadar. Yang hipnotis terus ciumin. Iya bukan misalkan. Jadi- Ya udah sekarang. Tadi Serius ya? Gantung nggak? tadi lu lihat dia tidur nggak? Gua ngeliat, sekarang masa gue? Nggak ada pembicaraan gue loh, dia doang. Nggak apa-apa. Ya tapi tadi lu lihat dia tadi ngapain tadi? Ngomong sambil Tidur. Kalau boleh nanya nih, Iya. lu bahagia nggak sekarang? Bahagia. Cuma di satu sisi kadang gue sedih. Gue sering lagi ya, gue nangis di kamar mandi. Kenapa? Karena gue nggak mau Vicky tahu kalau gue nangis. Sedih apa yang paling buat lo sedih itu part apanya? Part dimana dia pernah bilang sama gue, kamu sekarang ada aku, kamu ada mama aku, ada aku yang jaga kamu. Tapi gue ngerasa kok yang jaga gue kayak gitu. Nah sekarang sorry gue mau nanya, Aska anak lo kan ya? Tapi lo ngerasa sekarang dekat apa jauh dengan dia? Jauh. Jauh. Karena mungkin gue bukan ibu yang baik untuk Aska. Karena gue ngerasa gue harusnya dulu bukan menitipkan Aska sama papanya, harusnya gue bawa. Dan itu pun yang mengingatkan itu adalah Vicky. Tapi lo merasa sekarang Aska tepat di tangan Deddy Corbuzier? Iya dan tidak.